Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor konsumer. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh Cimori, kedelapan Aisa, ke-9 WIM, ke-10 LTJ, ke-11 Cleo, ke-12 ITIK, dan terakhir Hoki. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang ditutup menguat 1,42% ke harga 7.125. Langsung saja ke teknikalnya, INDF ya masih bagus sama gambarannya. Ya potensi besar nge-swing atas dulu. Kita lihat 7.200 tembus, kalau tembus aman, kalau nggak tembus dia turun dan jebol 7.000. Ya targetnya masih sama 6.600 sampai 6.700 itu nggak masalah lah ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau main swing-swing pendek, yang penting profit buku bungkus dan bungkus boleh, nggak ada yang salah. Bagaimanapun strategi ya boleh-boleh juga. Tapi kalau Bapak Ibu mau tradingnya jangka menengah mungkin sampai akhir tahun ya strateginya seperti tadi. Kalau gagal bertahan di atas 7.200 Bapak Ibu harus siap. Atau kalau mau Everton di bawah ya, di dekat EMA 200-nya atau di sekitaran 6.700 6.600 untuk INDF. Tapi untuk seminggu ke depan menurut saya INDF ada peluang nge-swing atas 7.200 7.300. Area itu tinggal dilihat, kalau bertahan bisa lanjut naik lagi terbatas, tapi kalau gagal ya turun, dan juga bisa jadi pola pattern flag, bisa seperti ini gambarannya. Ini kan bagus nih gambarannya. Pattern flag ya itu level psikologisnya 7.200 7.300 itu tembus lanjut ke atas. Target saya masih sama INDF, semoga sampai tahun ini, mungkin targetnya akhir tahun 8.000 atau ya kalau bisa naik 20% sangat bagus tuh 8.800 ya. Tapi itu disclaimer untuk INDF seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di harga 11.425 menguat 0,66%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker resminya ICBP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ICBP juga ya lagi berjuang untuk naik. Kalau dilihat hari ini volumenya biasa aja, tapi candlenya bagus, hammer, ekornya panjang dari bawah dan tutupannya di harga tertingginya. Jadi untuk ICBP minggu depan ya masih sama. Kita itu lagi menunggu bagaimana pergerakan ISG yang kedepannya ya. Jadi agak rawan juga untuk ICBP ini harga-harga tinggi dan dia itu sudah di dalam wave 5, sudah di area pucuk, dan Bapak Ibu bisa lihat wave 5-nya itu bahkan lebih panjang dari wave 3. Biasanya tuh wave yang paling panjang naiknya itu rally-nya tuh wave 3. Tapi wave 5 sudah panjang, takutnya sih rawan. Tapi kemungkinan besar kalaupun nge-swing bawah, tetap target saya akhir tahun bisa all time high. Tapi disclaimer ya, seperti itu. Untuk ICBP, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 3.760 menguat 1,07%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya UNPR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, UNPR di bawah 4.000 menurut saya belum menarik, tapi bisa jadi swing low yang lebih tinggi karena dulunya itu double bottom di Maret sebelum dia rally panjang ya, dari 3.400 dia itu naik sampai 5.150, berarti 30% dia naik. Jadi dengan kondisi seperti ini mestinya ada pantulan ya. Minggu depan tuh kemungkinan ada tarikan nge-swing atas, targetnya 4.000. Jadi potensi upside-nya masih bisa 5%. Tapi disclaimer ya, nih 6% bahkan untuk UNPR. Menarik untuk UNPR. Cut loss saja kalau dia jebol 3.700. Udah, tinggalin aja daripada dibawa ke 3.300. Tapi kalau Bapak Ibu mau silakan juga. Nggak ada yang salah. Ya bisa jadi nanti double bottom. Akhir tahun dia tembus lagi 5.000. Arahnya bisa sampai 5.000. Itu untuk UNPR. Tapi time frame-nya lebih panjang dan ya penuh resiko juga. Ya namanya hot. Apalagi UNPR masih downtrend parah. Ya tetap perlu hati-hati. Seperti itu ya. Tapi untuk tren jangka pendeknya gagal bertahan di atas 3.700, tinggalin dulu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 875, terkoreksi 0,56%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya HMSP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk HMSP kondisi seperti ini, kalau dilihat supportnya itu ya ini area support 880 870. Ya, kalau jebol itu ya gagal juga. Kalau naik tinggi bisa nggak sih AMSP? Kalau menurut saya maksimal 920 itu dulu atau 925 ya. Kalau tinggi dari itu kayaknya agak susah kecuali memang ada info
memang sektor consumer ada news, ya bisa aja. Tapi kalau enggak ya di situ-situ aja lah HMSP ya. Paling tektok mungkin naik 2%, 3%, 5% udah turun lagi untuk HMSP. Dan kalau ada yang beli HMSP, karena ini kelihatan kan konsolidasinya tuh kurang bagus. Kenapa? Dia konsol-konsol pendek. Takutnya sih tiba-tiba dibuang ya. Itu. Pokoknya kalau dia dibuang turun 2% aja dari harga sekarang, mending tinggalin dulu. Menurut saya seperti itu. Tapi disclaimer ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, tuh candlenya kurang bagus tapi memang volume mengecil. Ya konfirmasinya memang minggu depan harus rebound, harus candle hijau. Kalau candlenya merah berarti lanjut turun lebih dalam. Seperti itu. Bahkan bisa ke 800 atau 780 untuk HMSP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di 24.800 menguat 0,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya GGRM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. GGRM sudah di bawah supportnya 25.000. Dan ya masih bisa ditoleransi lah 1%. Targetnya kemana nih GGRM kalau lanjut koreksi ya EMA 200-nya. Dan 24.000, berarti bisa turun sekitar 3% lagi. Memang range pergerakannya tuh cukup pendek ya, tapi kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang mau ke atas 5% di bawah support kuatnya silahkan juga. Targetnya kemana? Kalau ini jalan minggu depan, cuma saya rasa agak nanggung, agak kurang kuat naiknya, tapi ya kita lihat aja. Ya targetnya 26.000 sampai 27.000 itu aja. Kalau dia bisa nge-swing atas minggu depan, misalnya ISG bisa hijau pekat tembus 6960, tembus 7.000 lebih, ya mungkin aja bisa GGRM nge-swing sampai 27.000. Tapi ya kalaupun mentok-mentok mungkin menurut saya 26.000 tuh sudah agak ngap-ngap ya GGRM. Seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.650 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di broker semarinya Mayor diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Mayor sudah konsol di area atas. Memang bagus. Dia tetap mempertahankan tren downtrendnya. Tapi kalau Bapak Ibu bertanya apakah boleh beli, nah itu dapat harga nanggung lagi. Momentumnya tuh di area ini, di bawah ini nih 2.500 atau 2.400 itu area yang ideal untuk Bapak Ibu beli. Kalau harga atas nih rawan sudah, tapi ya kalau nekat silahkan juga. Belum pasti juga turun, bisa jadi naik. Apalagi volume lumayan meningkat kan akumulasinya, cuman ya takutnya sih tiba-tiba dibuang. Lebih konfirmasi itu kalau dia sudah bergerak di atas 2.730. Nah di atas itu titik amannya. Tapi ya tadi kurang ideal kalau maksa beli harga sekarang. Di mana mau stop loss? Ya area-area bawah ini area-area pantulan. Tapi ya tergantung masing-masing bagaimana strateginya. Menurut saya sih untuk Mayor nih kurang oke. Tapi kalau dilihat candle weekly-nya sih ada peluang bisa teknikal rebound. Ya lihat minggu depan lah ya Mayor. Kalau saya punya dari bawah follow the trend. Sayangnya saya nggak punya. Sudah saya tektokin tuh, jadi nggak beli lagi ya. Di bawah sini saya tektokin, pas dia breakout saya malah melihat saham lain, ya udah saya tinggal aja Mayor ya. Seperti itu memang untuk Mayor ya. Tinggal lihat nih tembus nggak 27. Pokoknya Mayor tuh kalau mau bagus di atas 2.700 pergerakannya, di bawah itu agak rawat. Bisa kembali ke 2.500 dan turun ke bawah lagi supportnya 2.400, bisa jadi double bottom nantinya ya. Nanti gagal menembus 2.700, turun dan ke 2.400 baru mantul lagi. Kemungkinan sih aman lah Mayor. Harusnya 2.400 dijaganya tahun ini untuk Mayor. Seperti itu. Untuk Mayor langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang ditutup di harga 3.980, terkoreksi 1,48%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semarinya Cimori didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Cimori sudah membentuk lower high minggu ini. Kok gimana sih melihat lower high itu seperti apa sih indikasinya? Ya ini. Kalau Bapak Ibu lihat dia sudah naik, terus turun, terus naik lagi. Tapi naiknya sedikit aja, nggak sampai atas. Ya itu bisa dikatakan lower high. Atau swing yang lebih rendah dari swing atasnya ini. Ya. Ini bisa jadi nanti cup and handle terbalik dan jebol juga. Dan ya memang masih bisa ditoleransi. 4.000 dengan 3.980 itu kan baru gak nyampe 0,5%. Toleransinya ya masih bisa lah kalau Bapak Ibu mau hold
ya, tapi kalau dia terus turun ya gagal, itu aja ya. Untuk Cimori, jadi kalau mau bagus harus rebound Senin Selasa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang ditutup di harga 132, terkoreksi 3,64%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar sebenarnya AISA didistribusi. Luar biasa AISA, kemarin saya lihat mancing retail mungkin masuk ya, saya lihat juga kelihatannya ada crossing barang, ditarik naik, hari ini dibuang lagi ya, percuma ya, seperti itu. Padahal sudah bagus kemarin di atas 134, ternyata gagal. Ya ini tetap aja pakai, jangan lihat 100 berapa, pokoknya 140 di atas itu baru aman. Itu aja untuk AISA, di bawah itu rawan ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy di area 130 jebol 130 cut loss, ya nggak masalah juga, bisa-bisa aja seperti itu strategi ya. Banyak cara kok cari profit, nggak hanya satu cara ya, tergantung masing-masing mana nyamannya ya. Kalau orang lain melihat cara Bapak Ibu bikin capek, rugi waktu segala macam, ya nggak masalah. Kalau Bapak Ibu nyaman dan sudah teruji bisa juga menghasilkan profit walaupun tipis-tipis, bertumbuh juga nantinya, ya boleh aja dipakai, nggak ada yang salah ya. Jadi seperti itu. Untuk AISA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di 1820 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya WIM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. WIM setelah kantornya digeledah apa mau disita ya, kalau saya lupa juga itu, dia sempat dibuang tapi ekor panjang dan naik lagi. 1800 sudah titik aman, tapi hati-hati kalau pola dead cat bond karena dia naik juga dengan volume biasa aja ya. Jadi karena juga sudah 5 hari minggu ini terus naik, perlu hati-hati. Pokoknya gagal bertahan di atas 1800 pola dead cat bond, peluang besar membentuk swing low. Bisa jadi minggu depan itu swing low-nya lower high. Jadi hati-hati kalau dia turun di bawah 1800. Bagi yang punya dari bawah bisa profit taking. Kalau yang beli di atas hari ini ya bisa stop loss dulu daripada di bawah atau rugi waktu. Tapi kalau mau di hot juga nggak salah ya. Nggak ada yang salah di market nih. Seperti itu. Untuk WIM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ULTJ yang ditutup dari 1845 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya ULTJ hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ULTJ doji dan ya mungkin bisa jadi ini swing low, reversal, bisa nge-swing atas, targetnya 2000. Tapi lebih konfirmasi kalau tembus 1880 dulu ya. Untuk LTJ menarik nggak? Menarik kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy atau melihat candle doji ini spekulasi buy tadi penutupan, ya bener aja, nggak ada yang salah. Yang penting tahu di mana. Apakah pakai stop loss, apakah pakai strategi press down, atau tetap hot sampai profit, nggak diapa-apain, nggak di press down, nggak di cut loss. Yang penting saya beli, nanti profit baru jual, boleh ya, bener aja, nggak ada yang salah seperti itu ya. Untuk LTJ tapi kalau yang pakai stop loss mestinya jangan turun di bawah 1800. Untuk tren jangka pendeknya ULTJ minggu depan itu harusnya nggak boleh turun dari 1800. Tapi ini disclaimer, ini baru analisa saya ya, silakan dianalisa lagi masing-masing. Seperti itu. LTJ langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup dengan 660, terkoreksi 0,75%. Kalau dilihat transaksi asing net buy, kalau dibongkar sebenarnya Cleo diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Cleo kondisi seperti ini ya sudah selesai web 5. Jadi dia ada koreksi ABC sebelum melanjutkan kenaikan. Tetap menurut saya ya, kalau fundamentalnya makin membaik, laporan keuangan makin oke 3 bulan ke depan atau kuartal ketiga September nanti laporan keuangan atau Oktober, peluang besar menurut saya Cleo bisa all time high. Tapi disclaimer ya, kalau menurut saya sih ada peluang all time high untuk Cleo, tapi disclaimer ya. Seperti itu untuk Cleo. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITIC yang ditutup menguat 1,4% ke harga 288. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya ITIC diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ITIC bagus ya. Ini masih berlaku nggak pola imported outstanding? Masih berlaku. Kenapa? Karena dia belum breakout, belum tutup di atas 300 dan belum naik tinggi, dan masih area resisten dia gagal ya, masih berlaku dan mantul dari support 273
Jadi itik masih oke? Masih oke itik ya. Target itik mana 300 masih sama, dan kalau breakout ada peluang ke 340 untuk itik. Menarik nggak itik? Masih bisa beli nggak? Kan biasa seperti itu pertanyaan. Kalau lihat masih bisa beli, tapi disclaimer lah. Atau tunggu koreksi. Pokoknya nih, tuh paling 5% lah cut loss dari harga sekarang. Targetnya mana? Targetnya memang tipis. Karena beli harga Bapak Ibu tuh agak tinggi. Tengah-tengah. Targetnya profitnya cuma 4%. Tapi harusnya kalau minggu depan tembus 300, valid breakout dan uptrend. Targetnya ini 340. 19%, jadi risk reward hampir 1/4. Menarik untuk itik. Tapi likuiditas tipis ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat nih, tipis-tipis ya likuiditas. Tapi aman harusnya itik. Seperti itu untuk itik. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Hoki yang ditutup dengan 78 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Hoki didistribusi. Kelihatan ya broker yang jual tuh sedikit jumlahnya dan yang nampung banyak brokernya. Tipis-tipis lagi yang nyambung ya. Itu yang dinamakan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Hoki skip dulu lah ya. Saham uptrend itu tunggu atas saja. Tapi kalau Bapak Ibu nekat ya masih sama 72 tuh tinggalin aja. 10% Bapak Ibu beli ya. Floating loss 10% tinggalin aja kalau mau. Tapi kalau mau lebih konfirmasi tunggu dia di atas 88. Tapi disclaimer ya. Seperti itu. Daripada Hoki itu mending itik tadi itu. Itik lebih menarik. Uptrend juga kan. Tapi ya sama likuiditas tipis. Nah, kalau saya sih mending daripada Hoki. Hoki itu di bawah EMA 200. Kalau itik di atas EMA 200. Berarti kan uptrend. Tapi tergantung masing-masing. Kalau suka Hoki boleh juga. Kalau mau itik juga boleh. Gak ada yang salah. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.